Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Almassalsabila, NPM 2021031111. Saya dari kelas C, Pendidikan Masyarakat, angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Nastiti Novitasari, MPD. Pertanyaan pertama, jelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Pemberdayaan masyarakat menurut saya adalah sebuah usaha atau upaya untuk melakukan perubahan pada diri seorang masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan potensi atau sumber daya manusia yang dimiliki di diri seorang tersebut. Pertanyaan kedua, pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal atau tindasan oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, terutama dari kemiskinan dan keterlatar-belakangan atau kesenjangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat. Melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Pertanyaan ketiga, sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat dan jelaskan. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator yaitu sikap empati, peka terhadap situasi, jujur, terbuka, apa adanya, ramah, semangat, dan percaya. Diri fasilitator yakin mampu mengajak peserta belajar bersama. Tidak malu meskipun harus berhadapan dengan peserta yang berbeda usia, kelas sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, dalam siklus pemberdayaan masyarakat, terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya, salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu dimaksudkan agar supaya mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa kelatar belakangan, isolasi sosial, keterpurukan, serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial dan ekonomi budaya kelompok sasaran mereka, dasarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, kegiatan itu harus sifatnya terencana. Maksudnya, program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, aktivisi LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda, dan kelompok masyarakat yang lainnya yang dinilai memberi kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut. Yang kedua, pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok dan tidak dilakukan secara individual. Pertimbangannya lewat pendekatan kelompok, maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif, serta memberikan hasil yang optimal dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara perseorangan. Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan ini sangat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung selain mereka juga dapat bekerja sambil belajar dan mempraktekkan berbagai konsep dan program yang disampaikan oleh fasilitator.
Yang keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya, semua agenda kegiatan yang tertawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas, termasuk di dalamnya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan itu, khususnya yang bersangkutan langsung dengan masalah pemenuh kebutuhan manusia. Yang terakhir, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup, sebagaimana yang ia ketahui bahwa program yang direncanakan sedemikian rupa dan sebaik apapun bentuknya terasa sulit untuk diimplementasikan apabila tanpa didukung oleh dana yang memadai. Pertanyaan kelima, sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau akan Anda lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan apa. Jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Seperti semestinya tugas kita sebagai mahasiswa, apalagi jurusan pendidikan masyarakat, harus bisa mengayomi dan peduli dengan kualitas masyarakat sekitar. Membangun kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada dirinya dan mengasah agar kualitas kesejahteraan juga bisa meningkat. Fungsi dari mata kuliah ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai sumber wawasan atau pengetahuan tentang cara bagaimana kita dapat membantu meningkatkan kualitas atau kemampuan yang dimiliki dari setiap masyarakat dan dengan belajar cara memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.